Halo, welcome back to my YouTube channel. Ini tuh di hari Minggu ya. Iki bekas keroanku masih guys. Jadi aku ini keroan kemarin tuh hari Jumat. Oke, ini tuh sudah malam, jadi waktunya mau tidur. Cuma aku mau sedikit menjawab beberapa pertanyaan. Banyak ya yang DM aku masalah tentang servisitis. Terus tanya udah sembuh belum? Alhamdulillah sudah. Dan banyak juga pertanyaan yang Mbak udah hamil atau belum? Karena sebagian orang itu mengira kalau aku tuh kena servisitis terus jadi masalah gitu. Jadinya aku belum hamil karena hal tersebut. Sebenarnya untuk permasalahan servisitis itu penyebab utama kenapa belum hamil itu bukan karena servisitis ya guys ya. Jadi ada masalah memang yang terjadi pada kami sehingga kami sampai saat ini memang belum punya momongan. Untuk masalahnya apa aku kayaknya belum siap ya untuk cerita ke kalian. Tapi besok kapan-kapan aku pasti cerita kalau sudah siap secara mental. Jadi memang dari awal setelah hasil pemeriksaan keluar ya, hasil pemeriksaan kita berdua itu sebenarnya sudah disarankan untuk program bayi tabung. Karena itu kayak the last optionnya. Kalau misalnya kita nyoba ini nyoba itu ya peluangnya kecil. Dan ternyata iya kita udah coba ya pilihan yang lain selain bayi tabung gitu. Pengennya sih kan jangan bayi tabung gitulah. Tapi ternyata ya Allah belum mengabulkan doa kita. Jadi ya mau nggak mau the last optionnya itu tinggal bayi tabung. Kenapa kok nggak segera melakukan program bayi tabung? Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau untuk usia itu kan ya memang setiap tahun bertambah, pasti itu semakin bertambahnya usia peluang keberhasilan juga semakin rendah kan, karena berhubungan dengan kondisi kesehatan kita. Kalau yang untuk wanita kayak aku kayak gini kan berhubungan dengan cadangan sel telur. Untuk laki-laki kan ada juga kan. Kita itu tahun 2021 kan sudah konsultasi sebenarnya, sudah disarankan untuk hal tersebut. Cuma sampai tahun 2023 ini udah di penghujung tahun guys, Desember tinggal berapa ya, 20 hari lagi kan udah tahun 2024. Yang kami pertimbangkan itu mental, karena bayi tabung itu keberhasilannya kan sama kegagalannya sama-sama 50-50. Jadi bisa saja berhasil, bisa aja itu gagal. Setiap orang itu pasti siap untuk sebuah keberhasilan. Sukses, berhasil, itu semua orang itu pasti siap untuk hal tersebut. Tapi tidak semua orang itu siap dengan sebuah kegagalan. Buat aku yang pernah punya masalah dengan mental illness ya, kayak depresi, aku kan pernah cerita kalau aku pernah ke psikolog, ke psikiater, dan itu mengganggu kesehatan juga. Kalau sampai dirujuk ke psikiater kan berarti kamu memang punya masalah mental, tapi fisik kamu itu juga kena kan guys. Jadi kayak bisa menyakiti diri sendiri, seperti itu loh guys. Buat aku yang punya masalah dulu kayak gitu, kesiapan mental itu perlu banget. Apalagi untuk menghadapi sebuah kegagalan. Bukannya kita itu berharap, oh kalau nyoba bayi tabung jangan-jangan gagal, bukan seperti itu ya. Tapi kita menyiapkan diri. Karena dokter juga menjelaskan peluang keberhasilan itu ya 50% bisa berhasil, 50% gagal. Jadi kan 50-50 kan. Nggak semua program bayi tabung itu pertama kali langsung berhasil. Ada yang gagal, ada yang nyoba udah sampai beberapa kali. Karena aku kan ngikuti ya para perempuan-perempuan hebat, pejuang 2 garis yang sampai gagal program bayi tabung beberapa kali. Aku tuh selalu mengikuti mereka, vlog-vlog mereka kayak gitu. Dan aku tuh mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman mereka. Karena bayi tabung itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit.
pasti biayanya itu banyak kan. Tergantung dengan kondisi masing-masing pasangan suami istrinya. Permasalahannya kan pastinya beda-beda kan tiap pasangan itu guys, jadi nggak sama. Jadi selain mempersiapkan finansial yang cukup, karena kan nggak hanya biaya untuk programnya aja, setelah itu masa kehamilan dan lain sebagainya, kita masih memerlukan untuk biaya tes yang lainnya. Jadi nggak sesimpel 100 juta bisa untuk biaya tabung. Nggak sesimpel itu guys, karena biaya-biaya lainnya di luar itu pasti berbeda-beda kan, tergantung permasalahannya. Apalagi di setiap rumah sakit juga berbeda-beda. Kalau di kota Semarang itu mulai sekitar 60-an ke atas, tergantung sama kondisi masing-masing pasangan. Kalau kasusnya berat, mungkin kayak kami, mungkin lebih dari itu gitu loh. Jadi kita memang benar-benar mempersiapkan secara mental sama finansial. Karena nggak mungkin kan aku yang kerja di pabrik garmen akan tetap kerja sambil program bayi tabung, itu tuh nggak bisa. Nggak bisa guys, karena tingkat kestresan kalau kerja di garmen itu tuh terlalu tinggi. Malah jadinya itu nanti bermasalah kan, sia-sia. Jadinya pastinya besok kalau kami siap untuk bayi tabung, aku pun bakalan resign kerja. Itu kayak udah konsekuensi. Jadi memang kita itu mikirnya matang tenanan. Dan kalian tahu sendiri, di keluarga kami kan memang belum ada ya kayak di keluarga suami gitu kan. Memang orang tuanya juga belum punya cucu, karena kakak dari suami aku juga pejuang 2 garis, tapi kan usianya sudah 40 lebih ya. Jadi kayak kita itu kayak punya beban tersendiri, jadi nggak sesimpel itu ya kayak kalian tinggal bayi tabung aja, nanti kalau ada masalah juga nanti kan bisa dievaluasi. Bukan sesimpel itu, karena banyak harapan itu berada di pundak kami. Jadi kami mempersiapkan diri dulu biar mental kami itu kuat apapun besok hasilnya. Harapannya kalau kita program bayi tabung ya pastinya itu berhasil. Tapi kan kita tidak memungkiri namanya keberhasilan itu juga kadang juga ada kegagalan. Jadi kita mempersiapkan mental biar kita itu enggak terlalu jatuh terperosok karena membutuhkan biaya yang banyak, menyita waktu. Nanti kita takutnya menyesal, sia-sia, kita malah depresi lagi, seperti itu loh. Apalagi aku punya riwayat seperti itu. Jadi memang kita persiapkan secara matang. Jadi kalau ada yang tanya kenapa kok belum program bayi tabung mbak, itu ya guys jawabannya. Dari A sampai Z yang aku jelaskan tadi itu sesuai sama keadaan kita. Memang kita lebih mempersiapkan mental terlebih dahulu. Kita tuh berharap tahun depan kita sudah siap ya, kita bisa melaksanakan. Karena tidak dipungkiri ya, kalau kita hidup di desa itu terus belum punya momongan, orang itu ngomongnya ya pasti nggak enak. Apalagi kayak anak ibu aku, dua-duanya pejuang 2 garis gitu, rasanya guys mantep. Tapi ya kalau aku tuh tipe orang yang sekarang tuh lebih kayak kendablek. Jadi kalau ada orang ngomong apa ya biarin gitu. Kalau dulu aku tipenya baperan banget loh. Jadi kalau ada orang yang ngomong bikin aku sakit hati, gantian aku balas ngomong. Gantian orangnya yang sakit hati sama omonganku. Tapi sekarang kayaknya semakin dewasa itu udah nggak kayak gitu lagi ya. Kayak dulu kan pengennya balas dendam gitu kan, kalau ada orang ngomong nyelekit gitu aku gantian balas. Kalau sekarang sih lebih ke enggak, aku anggap ya angin lalu saja. Begitu ya guys, kalau ada yang tanya. Jadi penyebab aku belum punya anak atau momongan itu bukan karena aku kemarin menderita cervicitis, ada masalah infertilitas lainnya yang memang mengganggu gitu kan. Aku belum siap menceritakan, suatu saat aku pasti cerita ke kalian dari A sampai Z. Karena ini tuh bisa
sebagai bahan pembelajaran, tapi nunggu mental kami siap dulu ya untuk bercerita, karena masalahnya sebenarnya cukup berat. Infertilitas yang kami alami cukup berat, jadinya nunggu kita siap dulu. Bye bye. Ini aku mau cuci muka dan mau tidur. Bye.